Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas mata kuliah Geografi Pariwisata Nasional. Kita saat ini memasuki pertemuan kedua dan akan membahas mengenai definisi dan ruang lingkup penerapan aspek geografi dalam dunia kepariwisataan. Ada dua kata kunci utama untuk pembahasan kali ini, yaitu definisi tentang geografi dan ruang lingkup geografi. Kaitannya dengan dunia kepariwisataan. Nah, sebelum ke materi yang lebih jauh, kita harus memahami bahwa geografi itu adalah salah satu disiplin ilmu yang berorientasi kepada masalah-masalah atau problem oriented interaksi antara manusia dengan lingkungan. Nah, ini menurut salah satu tokoh, yaitu Bintharto dan Surastopo Hadi. Nah, tokoh yang lain mendefinisikan bahwa geografi itu adalah suatu kajian atau suatu studi yang melihat suatu komponen alamiah dan insaniah pada ruang tertentu di permukaan bumi. Nah, dengan mengkaji faktor alam dan faktor manusia yang membentuk integrasi keruangan di wilayah yang bersangkutan. Oke, jadi dari dua definisi ini kita bisa menyimpulkan bahwa ada beberapa kata kunci bahwa geografi ini akan membahas mengenai manusia, lingkungan, dan interaksi keduanya. Nah, dari sini kita bisa memahami lebih jauh bahwa geografi ini mengkaji kondisi alam, kondisi manusia, serta interaksi keduanya, di mana interaksi ini sangat berperan dalam upaya menyumbang usaha kepariwisataan. Dari materi pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa komponen kepariwisataan itu ada 4: attraction, accessibility, amenity, dan ancillary. Nah, 4 komponen inilah yang kemudian itu menjadi topik kajian di dalam geografi. Nah, kemudian bentang alam pegunungan, struktur tanah, kemudian iklim, pantai yang landai, hutan dengan beraneka ragam flora fauna, kemudian dikembangkan menjadi suatu atraksi wisata yang menjadi bagian dari usaha industri pariwisata. Unsur geografi yang lain seperti lokasi atau letak, kondisi morfologi, penduduk berpengaruh terhadap kemungkinan pengembangan potensi objek wisata. Dari sini maka akan muncul suatu kajian yang dinamakan geografi pariwisata. Nah, pendekatan geografi ini ada 3 hal sebenarnya pendekatannya. Pendekatan keruangan, pendekatan lingkungan, dan pendekatan kompleks wilayah. Nah, ketiga model pendekatan ini akan memahami bahwa skup pembahasan mengenai geografi itu akan semakin detail. Karena dalam pendekatan keruangan itu menjelaskan atau mencoba untuk memahami fenomena yang ada di geosfer. Apa itu geosfer? Geosfer itu adalah bentang alam atau permukaan bumi yang kita tempati saat ini. Ya, aspek-aspek keruangan dalam geografi mencakup faktor lokasi, kondisi alam, dan kondisi sosial budaya masyarakat. Contoh dari kondisi atau pendekatan keruangan ini adalah analisis pendekatan keruangan saat terjadinya musim hujan. Nah, di suatu wilayah kita akan bisa melihat dalam periode-periode tertentu mungkin akan terjadi fenomena banjir tahunan atau 5 tahunan atau bahkan 10 tahunan. Nah, ini bisa diprediksi melalui pendekatan keruangan. Nah, sehingga pemerintah dalam memahami pendekatan keruangan ini akan memunculkan kebijakan atau mungkin ada produk yang namanya peta tematik begitu untuk menjelaskan di daerah atau ruang-ruang mana saja yang berpotensi terjadinya banjir saat musim hujan.
Kemudian pendekatan yang kedua untuk memahami geografi adalah pendekatan lingkungan atau ecological approach. Ecological approach dipahami sebagai upaya dalam mengkaji fenomena yang ada di geosfer yang berada di suatu tempat atau wilayah dengan menerapkan konsep ekosistem. Pendekatan ini digunakan untuk memahami keterkaitan antara makhluk hidup dengan habitatnya. Nah, termasuk interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Sebagai contoh, kita bisa melihat kalau tadi pendekatan ke ruangan kita menggunakan contoh banjir. Di sini kita juga melihat bahwa ternyata ada kausalitas atau dampak dari aktivitas manusia yang kemudian menyebabkan terjadinya banjir. Nah, selain dari kita mengidentifikasi faktor-faktor fisik, misal karena cekungan atau daratannya lebih landai gitu ya, atau berada di ceruk sehingga menyebabkan banjir di dataran rendah, itu faktor keruangan. Nah, kalau pendekatan lingkungan, maka kita bisa melihat bagaimana habituasi atau perilaku manusia itu bisa menyebabkan banjir. Perilaku masyarakat setempat dalam mengelola lingkungan alam. Nah, di daerah tersebut apakah kemudian menyebabkan banjir atau tidak. Nah, pendekatan lingkungan ini yang kemudian menjadi hal baik untuk memahami aspek geografi. Nah, sudah pendekatan ke ruangan, kemudian pendekatan lingkungan. Pendekatan yang terakhir yang perlu kita pahami bersama adalah pendekatan kompleks wilayah. Nah, pendekatan kompleks wilayah adalah perpaduan dari pendekatan ke ruangan dan pendekatan ekologis. Pendekatan ini berdasarkan pada konsep diferensiasi area atau perbedaan karakteristik dan keunikan atau kekhasan yang dimiliki oleh setiap wilayah. Nah, setiap wilayah kita tahu pasti memiliki perbedaan karakteristik yang mendorong terjadinya interaksi antar wilayah. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk saling melengkapi atau memenuhi kebutuhannya. Contoh, pada pembangunan yang dilakukan di hulu sungai dapat menyebabkan banjir di bagian hilir. Nah, kita bisa melihat bahwa ketika muncul terjadi hujan di daerah hulu, dan di daerah hulu itu sudah tidak ada lagi hutan, yang ada hanya hotel barangkali atau bangunan-bangunan bertembok, beton dan sebagainya, maka resapan air hujan ke dalam tanah akan terganggu. Sehingga aliran air ini secara cepat dan berkelanjutan begitu akan cepat masuk ke daerah hilir, sehingga daerah hilir ini cepat sekali terjadi banjir. Atau ketika daerah hulu terjadi hujan yang cukup deras dan tidak ada resapan, maka akan bisa menyebabkan banjir di daerah hilir seperti yang terjadi di Jakarta. Ketika daerah Bogor terjadi hujan yang cukup deras, Bendung Katulampa itu level atau debit airnya semakin meningkat, maka akan ada kewaspadaan di daerah Jakarta untuk mengantisipasi adanya banjir. Nah, dari tiga pendekatan ini, maka kita akan bisa memahami kemudian apa yang akan kita pelajari dalam geografi pariwisata. Nah, geografi pariwisata itu menjadi bagian atau cabang dari bidang ilmu geografi yang mengkaji berbagai hal terkait dengan aktivitas perjalanan wisata, seperti karakteristik objek wisata, aktivitas dan berbagai fasilitas wisata, serta aspek lain yang mendukung kegiatan pariwisata di suatu daerah. Sederhananya, geografi pariwisata ini nanti akan berkaitan erat dengan 4 komponen pariwisata atau kita mengenal dengan 4A: attraction, accessibility, amenity, dan ancillary. Nah, ketika kita mempelajari geografi pariwisata, maka
kita kemudian akan bisa mengetahui peran setelah kita belajar geografi pariwisata. Karena ketika kita sudah selesai atau terus-menerus belajar mengenai geografi pariwisata, maka kita akan mengetahui kesesuaian peruntukan lahan. Ya, apakah itu cocok untuk pengembangan pariwisata atau tidak? Karena di setiap daerah pasti akan ada rencana tata ruang wilayah. Nah, apakah lokasi itu sudah didesain untuk pengembangan pariwisata, apakah tidak, kemudian apakah tempat itu hanya akan digunakan sebagai ruang terbuka hijau, maka dengan geografi pariwisata kita akan melihat peruntukan lahan tersebut untuk apa. Termasuk peranan yang kedua adalah seperti untuk pemetaan kawasan. Nah, kawasan ekonomi khusus, pengembangan destinasi pariwisata strategis, dan kawasan ekonomi khusus seperti yang di create atau disusun, didesain oleh pemerintah pusat. Peranan yang ketiga yang cukup baik adalah ketika kita setelah belajar atau mempelajari geografi pariwisata, itu adalah kita akan bisa mengkaji permasalahan di dalam pariwisata dengan melakukan pendekatan dan prinsip geografi. Nah, kita pasti akan bisa mengetahui bahwa dalam pengembangan pariwisata pasti akan ada potensi-potensi masalah, baik itu masalah sosial ataupun masalah lingkungan. Masalah lingkungan, misal di kawasan pegunungan akan ada potensi terjadinya longsor, gitu kan, atau gempa bumi. Di wilayah pesisir ada potensi tsunami. Kemudian di wilayah dataran rendah akan muncul potensi banjir, yang itu pasti akan mengganggu aktivitas pariwisata. Nah, kira-kira dari pemaparan ini kita sedikit atau mungkin banyak sekali bisa memahami bahwa mempelajari geografi pariwisata ini sangat penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana kesesuaian peruntukan lahan, pemetaan kawasan, serta mengkaji permasalahan dalam pariwisata. Untuk kemudian ke depan kita bisa memitigasi atau meminimalisir masalah yang muncul di dalam pengembangan pariwisata. Untuk materi kali ini saya kira cukup. Dan kita akan bertemu di kelas berikutnya. Saya akhiri, terima kasih, kita sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.